Halo rekan-rekan semua, selamat berjumpa lagi dengan saya Anggun Nuraras. Pada pertemuan ini saya akan mengambil tema presentasi bisnis. Presentasi bisnis ini merupakan salah satu hal yang penting ya di dalam memperkenalkan produk maupun perusahaan kepada audiens atau kepada sasaran yang ingin diberikan informasi tentang baik itu produk maupun presentasi yang mereka inginkan terhadap konsumen. Dalam tujuan presentasi itu ada 5 hal yang bisa diambil. Yang pertama, informasi bisnis. Yang kedua, menghibur audiens. Yang ketiga, memotivasi audiens. Kemudian yang keempat, pesan yang disampaikan mudah dipahami. Dan yang kelima, menghidupkan suasana. Persiapan presentasi bisnis. Rekan-rekan semua, presentasi bisnis yang baik hanya dapat dicapai jika persiapan untuk melakukan presentasi tersebut dilakukan dengan sebaik-baiknya. Ada beberapa hal yang patut diperhatikan agar presentasi Anda berhasil. Yang pertama, penguasaan terhadap topik atau materi yang akan dipresentasikan. Jadi banyak rekan-rekan mahasiswa, walaupun pada saat menulis skripsi, tesis maupun disertasi itu adalah tulisan mereka sendiri, tapi pada saat melakukan presentasi di depan sidang itu biasanya bisa gelagapan sendiri ya. Gelagapan sendiri itu karena satu, dia ada rasa grogi ya, ada grogi karena yang dihadapi mereka adalah pakar-pakar yang ada di bidangnya. Jadi di sini hal yang paling mendasar adalah menghilangkan sikap grogi tadi dengan jalan penguasaan terhadap topik atau materi yang dipresentasikan. Kemudian penguasaan berbagai alat. Jadi di dalam presentasi yang sifatnya langsung itu yang dibutuhkan adalah laptop sama multimedia. Kemudian ada juga yang sifatnya online. Kalau online di sini banyak hal yang perlu dipahami. Yang pertama, masalah aplikasi online-nya. Yang kedua, laptop. Yang ketiga, internet. Nah, ini akan lebih kompleks lagi ya, Jadi di dalam penguasaan berbagai alat ini, di dalam yang sifatnya online itu lebih kompleks. Itu perlu menjadi perhatian. Banyak rekan-rekan mahasiswa itu
pada saat ujian online itu mengalami satu kendala. Pada umumnya kendala masalah internet ya, masalah internet. Tahu-tahu pada saat sidang sedang berlangsung langsung hilang dari peredaran ya. Kemudian yang ketiga, menganalisis audien. Jadi audien ini perlu dilakukan satu analisis tersendiri ya, bagi pelaku presentasi, karena audien ini sangat penting untuk diketahui bagi seorang presenter ya. Kemudian yang keempat, menganalisis berbagai lingkungan lokasi atau tempat untuk presentasi. Jadi sebelum dilakukan presentasi sebaiknya kita perlu meninjau lapangan. Kemudian saya akan coba melihat alat bantu presentasi ya, alat bantu presentasi yaitu seperti laptop, sistem multimedia, aplikasi online dan internet. Nah, jadi kalau kita presentasi tatap muka, yang diperlukan adalah laptop dan sistem multimedia. Tetapi kalau online yang dibutuhkan menjadi 4, laptop, sistem multimedia, aplikasi online, dan internet. Jadi 3 atau 4 hal ini perlu dipersiapkan sebelum melakukan presentasi bisnis. Kemudian analisis audien. Nah, tadi telah disinggung, sekarang saya akan diskusikan tentang analisis audien. Dalam menganalisis audien, seorang pembicara harus menjawab 6 pertanyaan mendasar berikut. Yang pertama, siapa audiennya? Analisis audien ini berkaitan dengan siapa seseorang itu berbicara. Jadi tentunya akan berbeda ya. Kalau audiennya itu seorang profesor atau akademisi, itu dengan orang yang kebanyakan. Kemudian apa yang diinginkan audien? Pembicara yang baik tidak perlu mengetahui apa yang diinginkan oleh audien. Jadi pembicara yang baik itu perlu mengetahui apa yang diinginkan audien, ya. Kemudian yang ketiga, di mana melakukan presentasi. Pemahaman tempat presentasi akan membantu untuk menyusun strategi yang tepat. Kapan melakukan presentasi? Rincian mengenai tanggal, bulan, hari, dan jam berapa. Mengapa melakukan presentasi? Apakah karena omset, penjualan, dan lain-lain. Bagaimana cara melakukan presentasi?
siapkan strategi yang berbeda-beda. Nah, ini merupakan salah satu analisis audien, ya. Sehingga kalau Anda akan berpresentasi dapat menggunakan analisis audien seperti hal tersebut. Rekan-rekan semua, mari kita lihat analisis bahasa tubuh. Bahasa tubuh yang paling jelas terlihat adalah ekspresi wajah. Jadi seorang presenter perlu melihat ekspresi wajah audiennya. Apakah wajah mereka tersenyum? Apakah wajah mereka menandakan hal yang membosankan atau hal lain? Ini ekspresi wajah ini bisa berkata 1000 makna, ya, 1000 makna. Kalau dia cenderung cerah, artinya ekspresi wajah itu menampilkan satu kondisi yang menerima. Kemudian senyuman. Jadi kita bisa melihat senyuman. Jadi dari seorang audien itu bisa kita lihat senyumannya. Kalau senyum kecut, nah itu menandakan dia kurang happy. Kalau senyumannya itu cerah, maka dia akan puas dengan presentasi kita. Selanjutnya yang ketiga, bisa juga bahasa tubuh yang dilihat adalah kontak mata. Kalau kontaknya itu biasa, itu adalah dia akan bersifat normal. Tapi kalau kontaknya itu terlihat memandang sebelah mata, maka bisa kita pastikan dia kurang menyukai presentasi tersebut. Entah itu dari sisi isinya maupun dari presenternya. Nah, itu. Kemudian juga bisa melihat dari gerakan tangan. Gerakan tangan. Jadi kita bisa melihat bahasa tubuh orang itu dari gerakan tangan. Kalau gerakan tangannya itu sudah tidak menentu, maka dia bisa juga dilihat sudah bosan. Kemudian bisa juga dari gerakan bahu. Kalau bahunya sudah bergoyang-goyang, itu artinya ada penolakan. Sementara kita juga bisa melihat analisis bahasa tubuh dari gerakan kepala. Kalau kepalanya sudah mulai digaruk-garuk atau sudah mulai geleng-geleng, itu artinya dia sudah bosan dengan presentasi tersebut. Kemudian bisa juga kita melihat cara berdiri. Cara berdiri seseorang itu menentukan bahasa tubuh. Bisa juga dari menentukan bahasa tubuh. Contohnya
Kalau duduknya sudah ngangkang, kemudian sudah pakai tolak pinggang gitu, nah itu artinya sudah mulai pasang kuda-kuda. Nah, kalau orang sudah mulai seperti itu, sebaiknya kita cooling down, ya. Kemudian percaya diri. Salah satu faktor yang menyebabkan keberhasilan presentasi bisnis adalah adanya faktor percaya diri yang kuat dari pembicara. Jika presentasi dilakukan asal-asalan, maka tidak akan mencapai sasaran yang diinginkan. Jadi artinya di sini bahwa peran presenter ini menjadi sentral, ya, menjadi sangat penting dalam keberhasilan suatu presentasi bisnis. Jadi kita membutuhkan satu presenter yang kuat, yang menguasai permasalahan. Ya, jangan kita menjadi presenter tapi tidak menguasai permasalahan. Artinya orang tersebut tidak percaya diri, gitu ya. Jadi sangat penting untuk menguasai diri. Jadi rasa percaya diri itu sangat penting bagi sebuah presentasi bisnis. Cara mengendalikan hal-hal yang tidak diinginkan oleh presenter. Sebagai contoh, gemetar. Jadi untuk mengendalikan gemetar, itu bisa menggunakan energi ke arah lebih positif dengan menyapa audiens dan membiarkan gerakan-gerakan itu secara wajar. Itu cara mengendalikan gemetar. Jadi rekan-rekan semua, hampir semua orang yang pertama kali melakukan satu pidato itu kadang-kadang saat memegang mikrofon atau saat berbicara itu atau pada awal berbicara itu kalau tidak terkendali akan tidak pas, ya. Maka dengan cara menyapa audiens itu menjadi salah satu terapi untuk melakukan pemanasan sebelum melakukan presentasi yang sebenarnya. Kemudian yang berikutnya, bicara terputus-putus. Jadi banyak rekan-rekan semua bahwa
di dalam presentasi itu kalau tidak terbiasa dan terlatih, maka akan berbicaranya itu tidak lancar. Maka hal yang perlu dilakukan adalah mengambil nafas dalam-dalam dan hembuskan perlahan-lahan sambil melihat catatan-catatan kecil. Nah, itu ya. Jadi itu adalah satu cara untuk menghindari atau mengendalikan berbicara terputus-putus. Ambil nafas dalam-dalam, hembuskan perlahan-lahan sambil melihat catatan-catatan kecil. Kemudian, hal yang perlu diperhatikan lagi adalah mulut kering. Biasanya orang mau presentasi itu ada terasa mulutnya kering. Sebaiknya sebelum melakukan presentasi untuk minum segelas air. Nah, karena hal ini adalah satu kondisi adanya stres. Ya, adanya stres. Cara mengendalikan ya kalau mulut kering ya minum, ya kan? Minum, silakan minum air putih saja. Air putih. Atau ini kalau air putih nggak masuk ya es teh manis. Nah, tuh. Berikutnya tenggorokan tersumbat. Cara mengendalikannya adalah belajar menguap secara diam-diam sambil menundukkan kepala. Jadi gimana itu? Belajar menguap secara diam-diam sambil menundukkan kepala. Nah, silahkan Anda praktekkan. Belajar menguap secara diam-diam sambil menundukkan kepala. Tentunya harus ditutup mulutnya ya. Silakan. Ini perlu dipraktekkan itu. Kemudian ada hal terakhir yang sering dialami oleh presenter awal, itu tersengal-sengal. Cara mengendalikannya adalah pembicara yang profesional harus selalu mencari berbagai upaya untuk mengembangkan kepercayaan dirinya. Ya. Karena presentasi itu merupakan satu kegiatan yang paling bahwa Anda itu sebagai sentral pembicara. Berhasil atau tidaknya presentasi itu tergantung daripada Anda, ya. Dari Anda. Ini cara mengendalikan. Bagaimana cara mengendalikan gemetar, berbicara terputus-putus, mulut kering, tenggorokan tersumbat, tersengal-sengal. Nah, itu. Jadi ada 5 hal tersebut, termasuk di dalamnya adalah cara mengendalikan. Peninjauan lokasi. Peninjauan lokasi diperlukan
guna mengetahui secara mendalam kesiapan alat pendukung seperti penyiapan sound system, LCD proyektor, overhead proyektor, dan VCR. Di samping itu juga guna mengetahui posisi alat bantu presentasi bisnis, peninjauan lokasi untuk mencakup tempat duduk dan tata letaknya, ruang ber-AC atau tidak, tata lampu, podium, posisi layar, posisi proyektor, dan sejenisnya. Kemudian saya akan coba menjelaskan tentang berlatih presentasi. Jadi di dalam berlatih presentasi itu ada yang pertama identifikasi audiens. Nah, tadi sudah dijelaskan bagaimana cara melakukan identifikasi audiens. Silakan dilihat lagi pada materi pada bagian yang menyebut tentang identifikasi audiens. Kemudian yang kedua, buatlah pokok-pokok presentasi. Jadi di dalam satu presentasi itu kita akan melihat berapa lama presentasi itu diberikan. Dalam suatu presentasi sidang, baik itu sidang skripsi, sidang tesis, atau sidang disertasi, itu waktunya paling antara 10 sampai 15 menit ya. 10 sampai 15 menit. Sementara materi yang dicakup adalah 5 bab. 5 bab. Kalau di dalam skripsi itu biasanya terdiri dari minimal 150 halaman. Kalau tesis itu bisa 250 halaman. Kalau disertasi itu bisa di atas 300 halaman ya. Sementara waktu yang disediakan antara 10 sampai 15 menit. Maka di situ buatlah pokok-pokok presentasi yang bisa menampung semua bab. Tentunya pokok-pokok presentasi ya. Pokok-pokok presentasinya. Masalah berkembang itu tergantung tanya jawab, ya kan? Kemudian tulis teks presentasi bisnis secara lengkap. Kemudian nanti menyusul untuk dukungan presentasi tadi, silakan ditulis secara lengkap. Selanjutnya yang keempat, buatlah rangkuman. Rangkuman dari presentasi tersebut ya. Itulah rekan-rekan semua. Kita akan masuk ke slide terakhir ya. Kemudian siapkan video terkait. Jadi rekan-rekan semua,
yang mau presentasi, silakan Anda menyiapkan video terkait untuk menambah informasi yang dibutuhkan. Kalau Anda berbicara masalah makanan, menu makanan, ya tentunya Anda siapkan masalah video tentang menu makanan. Kemudian kalau masalah kendaraan, ya siapkan masalah video tentang kendaraan, baik itu motor, sepeda, atau mobil. Jadi begitu rekan-rekan semua, mudah-mudahan presentasi bisnis ini bermanfaat. Terima kasih, selamat belajar.